kelompok keempat akan membahas mengenai sistem endokrin. Namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya atas nama Sistemi. Nama saya Novita Jana. Nama saya Yunanda Kasih. Nama saya Jasmine Catur. Nama saya Ismail Nabi. Nama saya Kak. Nama saya Anita Sutri. Nama saya Nadia Pake. Dan nama saya Dima Nisa. Selamat menyaksikan video kami. Baik, saya Darlia Pare. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon dalam sistem endokrin. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresi langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan menyekresikan zat kimia yang disebut hormon. Pengertian hormon. Kita masuk ke dalam pengertian hormon. Hormon adalah zat yang dilepaskan ke dalam aliran darah dari suatu kelenjar atau organ yang mempengaruhi kegiatan di dalam sel. Kemudian kita masuk ke dalam sifat-sifat hormon. Yang pertama, bekerja jauh dari tempat produksi. Kemudian yang kedua, dalam sirkulasi darah banyak terikat oleh protein plasma sehingga tidak aktif. Hormon akan aktif apabila bebas dari ikatan protein. Kemudian yang ketiga, sebagai hormon yang diproduksi oleh tubuh akan rusak oleh zat antihormon. Kita masuk dalam anatomi sistem endokrin. Glandula endokrin ada 9, yaitu glandula hipotalamus, kemudian yang kedua glandula hipofisis atau pituitari, kemudian yang ketiga glandula tiroid, kemudian yang keempat glandula paratoid, kemudian yang kelima glandula adrenal, kemudian yang keenam glandula pankreas, kemudian yang ketujuh glandula pineal, kemudian yang kedelapan glandula timus, kemudian yang kesembilan glandula kelamin atau ovarium dan testis. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Novita Jana akan menjelaskan sedikit mengenai tentang glandula hipotalamus dan glandula hipofisis. Glandula hipotalamus merupakan pusat pengendalian tubuh dan sistem saraf agar menjaga tubuh tetap konstan dan stabil. Glandula hipotalamus ini terletak di atas talamus dan di atas kelenjar hipofisis. Glandula hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kira-kira sebesar almond, dengan berat 1% dari otak. Kemudian ada glandula hipofisis. Nah, glandula hipofisis atau yang biasa disebut dengan master of gland atau kelenjar pemimpin. Mengapa disebut demikian? Karena kelenjar ini menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh glandula hipofisis adalah ada hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Fungsi dari hipofisis anterior merupakan penghasil sejumlah hormon sebagai zat pengendali produksi bagi setiap sistem endokrin lainnya. Adapun hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, yang pertama ada hormon pertumbuhan atau somatropin. Somatropin ini berfungsi sebagai pengendalian pertumbuhan tubuh, yaitu ada otot, tulang, dan organ-organ lainnya. Yang kedua ada hormon thyroid stimulating hormone. Hormon TSH sendiri merupakan pengendalian pertumbuhan dan aktivitas sektorik pada kelenjar tiroid. Hormon yang ketiga yaitu hormon adenocorticotropin hormon. Hormon ACTH merupakan hormon yang mengendalikan kelenjar suprarenal untuk menghasilkan kortisol yang berasal dari korteks suprarenal atau tiroid. Hormon yang keempat ada follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel dan sekresi estrogen. Pada testis, hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tubulus seminiferus. Yang kelima ada hormon PRL atau prolaktin. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan payudara dan menghasilkan air susu pada wanita. Hormon yang keenam ada melanocyte stimulating hormone.
di mana hormon ini menyebabkan sel melanosit pada jaringan kulit menghasilkan lebih banyak pigmen melanin. Yang kedua dari glandula hipofisis yaitu hipofisis posterior atau neurohipofisis. Nah, ada dua hormon yang dihasilkan oleh lobus posterior. Hormon yang pertama ada antidiuretik atau hormon ADH. Hormon ini untuk mengendalikan jumlah air yang melalui ginjal, juga untuk reabsorpsi air dan mengatur tekanan darah pada arteriol. Hormon yang kedua yaitu hormon oksitosin. Hormon ini mengatur kontraksi uterus pada saat melahirkan bayi dan mengeluarkan air susu ibu pada saat menyusui. Saya Liana Kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi glandula tiroid. Glandula tiroid adalah kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring, sebelah kanan depan trakea, dan melekat pada dinding jantung, terdiri dari dua lobus, lobus dextra et sinistra, saling berhubungan. Masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjangnya 4 cm, dan lebarnya 2,5 cm. Hormon yang dihasilkan glandula tiroid yaitu yang pertama, tiroksin atau T3, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua, tirodotironin atau T4, mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Yang ketiga, kalsitonin mempengaruhi dalam mengubah tiroksin. Baik, materi yang kedua, glandula paratiroid. Glandula paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah. Terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid. 2 sebelah sinistra dan 2 sebelah dekstra. Hormon yang dihasilkan glandula paratiroid, hormon PTH atau paratiroid hormon, berperan dalam mengatur pemakaian ion, kalsium, dan fosfat pada jaringan dan berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Baik, kita melangkah ke glandula adrenal berbentuk ceper. Terdapat bagian atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 sampai dengan jumlah dari ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yang bagian luar yaitu korteks yang berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekilamin. Hormon yang dihasilkan oleh glandula adrenal yang pertama, hormon aldosteron, mengatur garam dan keseimbangan air, meningkat reabsorpsi Na atau natrium dan sekresi K atau kalium. Yang kedua, hormon kortisol, meningkatkan glukosa darah dengan mengorbankan simpanan protein dan lemak dan berperan dalam adaptasi terhadap stres. Yang ketiga, hormon androgen, berperan dalam lonjakan pertumbuhan masa pubertas dan dorongan seks pada wanita. Yang kedua, medula adrenal, menghasilkan hormon yang pertama, epinefrin dan norepinefrin, mengatur denyut jantung, laju korteks otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernapas. Ya, saya akan menjelaskan tentang glandula pankreas atau glandula Purulangheas. Yang pertama, pankreas. Pankreas merupakan suatu organ berupa kelenjar dengan panjang sekitar 12,5 cm. Yang kedua, pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh agak panjang yang terletak di retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Yang ketiga, kepala pankreas. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas dapat menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin.
Yang kelima, ada dua jaringan utama yang menyusun pankreas, yaitu yang pertama, jaringan Ossini. Jaringan Ossini berfungsi untuk mengekskresi geta pencernaan dalam duodenum. Yang kedua, pulau Langerhans. Pulau Langerhans adalah kumpulan sel berbentuk ovoid berukuran 76 kali 175 mm dan berdiameter 20 sampai 300 mikron. Tersebar di seluruh pankreas walaupun lebih banyak ditemukan di ekor daripada kepala. Dan badan pankreas pada manusia terdapat 1,2 sampai 2 juta pulau. Sel-sel dalam pulau dapat dibagi menjadi beberapa jenis sifat pewarnaan dan morfologinya. Yang keenam, pada manusia paling sedikit terdapat 4 jenis sel. Yang pertama, sel alfa. Sel alfa dapat mensekresikan glukagon. Yang kedua, sel beta. Sel beta dapat mensekresikan insulin. Yang ketiga, sel delta. Sel delta dapat mensekresikan somatostatin. Yang keempat, sel F. Sel F dapat mensekresikan polipeptida pankreas. Yang kelima, sel B. Sel B yang merupakan sel terbanyak dan membentuk 60 sampai 70% sel dalam pulau Langerhans pada umumnya terletak di bagian tengah pulau. Hormon yang dihasilkan oleh glandula pankreas yaitu hormon insulin. Hormon insulin dihasilkan oleh sel beta yang ada di pulau Langerhans. Pulau yang ada di Langerhans yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah dan secara fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai glandula pinea dan glandula thymus. Glandula pinea terletak di tengah otak, berbentuk kencil dan berwarna merah seperti cemara. Kelenjar ini menonjol dari mesenfalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin yang berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon melatonin berfungsi untuk mengatur siklus tidur. Selanjutnya, glandula thymus. Glandula thymus terletak dalam kavu mediastinum di belakang sternum di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 dan 40 gram. Dan setelah dewasa akan menurun. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon thymosin dan thymopietin berfungsi untuk sel-sel limfosit di seluruh tubuh untuk membela dan mengembangkan menyerang benda asing. Itulah penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya atas nama Anita Sri Fitri akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang glandula testis. Glandula testis adalah kelenjar kelamin pada manusia yang terdapat pada pria. Pria mempunyai 2 testis yang dibungkus oleh skrotum. Skrotum adalah kantung yang terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis. Skrotum terletak di antara penis dan anus. Fungsi testis ada 2, yaitu yang pertama, memproduksi sperma atau spermatozoa. Yang kedua, memproduksi hormon seks pria.
Hormon yang dihasilkan testis ada dua, yaitu yang pertama hormon testosteron. Hormon testosteron dihasilkan pada anak usia 11-14 tahun, meningkat dengan cepat pada permulaan pubertas dan berlangsung sepanjang kehidupan berkurangnya kecepatan reproduksi setelah umur 40 tahun. Pada umur 80 tahun, menghasilkan testosteron lebih kurang 1/5 dari nilai puncak. Yang kedua, hormon gonadotropin. Hormon ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama FSH atau follicle stimulating hormone untuk pengaturan spermatogenesis, perubahan spermatozoid primer menjadi spermatozoid sekunder dari kelenjar hipofis. Kemudian yang kedua, LH, luteinizing hormone. Hormon ini mengurangi sekresi testosteron kembali ke tingkat normal untuk melindungi terhadap pembentukan testosteron yang selalu sedikit. Demikian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya atas nama Alfasias Erni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai glandula ovarium atau kelenjar reproduksi pada wanita. Di mana kita tahu bahwa ovarium atau indung telur berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur serta untuk mengeluarkan hormon-hormon pada wanita. Kemudian ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh glandula ovarium ini. Yang pertama, hormon progesteron. Hormon ini diproduksi terutama pada corpus luteum di ovarium, sebagian juga diproduksi oleh kelenjar adrenal, dan pada masa kehamilan juga diproduksi oleh plasenta. Fungsinya yaitu untuk mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Juga hormon ini bekerja sama dengan hormon estrogen dalam perkembangan organ reproduksi wanita. Contohnya dalam pembesaran payudara, menumbuhkan bulu-bulu pada alat kemaluan dan juga pada ketiak, serta juga dapat berperan dalam pematangan uterus atau rahim. Kemudian hormon yang kedua yaitu hormon estrogen. Hormon ini diproduksi terutama di sel-sel TK internal folikel di ovarium secara primer, dan dalam jumlah yang sedikit juga diproduksi oleh kelenjar adrenal melalui konversi hormon androgen. Selama kehamilan diproduksi oleh plasenta dan berfungsi sebagai stimulasi dalam pertumbuhan dan perkembangan pada beberapa organ reproduksi wanita. Yang ketiga yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Dia ini diproduksi di hipotalamus, kemudian dikeluarkan dan berfungsi untuk menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon-hormon gonadotropin, yaitu hormon FSH atau hormon LH. Yang keempat yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior dan sebagai respon terhadap hormon GnRH. Fungsinya yaitu memicu pertumbuhan dan pematangan folikel dan sel-sel granulosa di ovarium pada wanita, dan juga menstabilkan siklus menstruasi wanita. Selanjutnya yang kelima yaitu LH atau luteinizing hormone. Hormon ini diproduksi pada sel-sel kromofog hipofisis anterior. Fungsinya yaitu bersama FSH memicu perkembangan atau pematangan folikel baik pada sel-sel TK dan sel-sel granulosa, dan juga membantu tubuh dalam mengatur siklus menstruasi dan ovulasi pada wanita. Itulah penjelasan saya mengenai glandula ovarium. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.